Bunda, hai guys, kembali lagi bersama aku Margaret Rocky di sini. Di video kali ini aku akan bahas gimana caranya mencerahkan area selangkangan. Yuk langsung aja kita bahas. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih penyebab area selangkangan itu menjadi gelap. Biasanya nih para bunda, karena hormon berubah ya, perubahan hormon yang nyebabin melanin atau melanosit kita jadi meningkat. Akhirnya area tersebut menjadi warnanya kehitaman atau jadi lebih gelap. Terus bisa juga ibu hamil juga nih, biasanya naik berat badan, obesitas. Kalau misalnya enggak melahirkan juga bisa obesitas, kegemukan, akhirnya pahanya tuh makin besar gitu. Lalu gesek-gesek, akhirnya area tersebut jadi kehitaman. Bisa juga iritasi, misalnya iritasi bisa macam-macam, tapi bisa juga karena misalnya baju atau celananya keketatan, celana dalamnya tuh jadi lebih ketat. Misalnya pas lagi hamil, biasanya memang pakai ukuran S atau M. Pas hamil sebenarnya udah harus pindah tuh L atau XL, tapi bunda masih tetap pakai celana dalam yang sama. Itu aku juga alamin begitu. Akhirnya area selangkangan jadi lebih hitam karena kesempitan. Terus bisa juga karena lembab, misalnya ya kalau lagi keputihan, sering-sering keputihan, area cuaca yang lagi lembab gitu, jarang ganti celana, itu juga bisa dapat menyebabkan area tersebut hitam. Jadi kayak misalnya pagi sampai sore lah setidaknya bisalah bawa celana dalam spare kalau lagi dalam keadaan tertentu, untuk mencegah juga supaya area tersebut tidak jadi hitam dan juga tidak jadi bau gitu ya. Jadi lebih bersih lah. Terus sering-sering untuk dibersihin kalau misalnya bunda udah ngerasa nggak nyaman nih, misalnya lagi keputihan atau apa gitu, lagi ada banyak air di situ, lembab, lagi agak lebih gemuk, jadinya area tersebut ketutup banget gitu, lebih baik ganti-ganti, rajin-rajin ganti celana dalam. Terus juga bisa karena infeksi bakteri tertentu bisa menyebabkan area tersebut jadi hitam karena meningkatnya melanosit atau melanin gitu dalam tubuh setiap orang. Lalu yang lainnya bisa juga orang yang mengidap misalnya diabetes tipe 2. Nah itu biasanya rentan untuk kayak luka, juga area tersebut jadi lebih hitam gitu ya. Terus juga biasanya PCOS, kayak misalnya beberapa orang yang PCOS, jadi area tersebut jadi lebih gelap atau hitam gitu. Bisa diatasin nggak? Bisa. Mungkin ya belum, kalau misalnya karena diabetes gitu belum 100%, tapi bisa lah diminimalisir. Cara minimalisirnya pertama yaitu ganti celana dalam sering-sering. Misalnya kalau misalnya bunda biasanya seharian pakai sampai sore, ya bawalah spare satu celana dalam, jadi nanti sampai siang ganti gitu, kayak baby ya kayak toddler gitu ya. Jadi pagi sampai siang gantilah, biar lebih bersih juga, nggak keputihannya teratasi. Terus juga kurangin penggunaan ini apa namanya, panty liner ya. Biasanya panty liner itu menurut aku kurang bagus juga ya, malah bikin jadi sering keputihan gitu. Walaupun nggak semua panty liner, tapi kalau aku pribadi lebih baik bunda kalau memang lagi keputihan bawalah 2 atau 3 celana dalam. Kan celana dalam juga ukurannya nggak besar gimana juga gitu ya, masih ya mirip-mirip panty lah. Pilih aja yang tipis-tipis bahan katun. Nah bahan katun juga utama, jadi pilih yang bahannya tuh jangan kayak lace gitu dulu ya. Kalau misalnya lagi iritasi atau lagi keputihan atau lagi areanya udah menghitam, itu hentikan dulu, pakai yang bahannya tuh katun. Terus kalau misalnya bunda lagi hamil, kayak aku pribadi ya, aku itu waktu kemarin itu sempet kayak udah dari 6 bulan, size-nya sebenarnya udah harus L gitu ya, L mau XL, aku beli aja XL, jadi aku naik 1 tingkat. Aku biasa pakai L, harusnya M ke L, aku pakai XL gitu. Jadi memang gombrong, memang kayak pas dicuci mungkin suami lagi ngambil baju terus lihat gitu celananya, hah kok gede banget gitu ya gede banget, celana siapa nih gitu kan. Ya celana kita, pede aja, nggak usah jawab jawab paling ya itu celana aku kan lagi hamil. Mungkin kalau bunda mau kasih penjelasan. Kalau aku pribadi ya
ya udah aku agak malu sih, tapi aku lewatin aja kayak ya udah gitu. Kenapa memang dalam hati, tapi aku nggak bilang. Nah itu ya memang kayak gitu supaya area itu tetap sehat gitu, area itu tetap bagus gitu. Kalau misalnya kita paksain untuk pakai ukuran yang sebelumnya karena insecure, menurut saya itu nggak worth it ya, nggak worth it buat nanti dampak setelahnya gitu. Jadi ya beli aja naik size XL, biar aja XL, biar lebih bernafas juga, biar saya juga nggak kesempitan, nanti nggak iritasi, bergerak juga gampang. Walaupun memang nggak bisa pakai baju ketat karena akan nyeplok gitu, celana apa itu gede banget di dalam gitu ya. Tapi kalau misalnya pergi pakai baju kayak gitu, tinggal sesuaiin aja celananya. Nanti aku kasih tahu juga celana apa. Nah itu aku ya kalau untuk di rumah sehari-hari mayoritas pakai celana itu aja, nggak masalah. Atau kalau ibu hamil sebenarnya kan bajunya gombrong ya, jadi nggak apa-apa tuh pakai celana yang kayak gitu menurut aku ya. Nah untuk celana juga kalau misalnya bunda selain up ukurannya gitu, jadi misalnya dari M ke L atau XL gitu, bisa juga pakai ini. Nih aku pakai celana seamless, ini celana seamless yang bagian tengahnya itu udah ada kayak kainnya gitu, kain katunnya. Jadi kan celana straight itu ada dua jenis ya bunda, yang bentuknya seperti biasa gitu, itu agak kurang enak karena di bagian vagina kan pasti kegesek ya, kayak ada jahitannya. Kalau ini bentuknya udah seperti ini tuh, kayak ada kain tengahnya, jadi pas bunda pakai atau guys pakai ini tuh jadi bener-bener enak. Dan bagian ujung-ujungnya itu dia tuh nggak ada jahitannya, jadi nggak nyeplak. Terutama ya kalau misalnya area selangkangan itu yang paling kelihatan kalau kita gendutan karena kehamilan atau memang karena kegendutan, itu biasanya paha itu gesek kan. Nah gesek-gesek itu lama-lama jadi hitam gitu area bagian selangkangannya. Nah aku saranin banget untuk pakai celana yang kayak gini. Jadi bunda bisa pilih. Kalau aku ini sih mereknya H&M, tapi udah nggak ada lagi. Aku pengen nambah sebenarnya tapi nggak ada lagi. Jadi bunda bisa cari di toko-toko online mungkin. Nah ini yang bagian kakinya agak panjang dikit, jadi bagian paha yang ini kan selangkangan, lalu ada paha bagian dalam kan biasanya kalau gemukan itu jadi agak timbul gitu kan, ngegesek gitu. Nah itu bunda bisa pakai ini, jadi yang agak lebih panjang, jadi pas ngegesek celananya aja yang kena gitu. Beberapa orang ada juga caranya tuh jalannya agak ngangkang gitu ya, jalannya agak kayak kiri kanan gitu selama hamil. Kalau aku pribadi sih aku nggak bisa jalan begitu karena memang udah dari kecil gitu kebiasaannya jalannya kayak lurus, malah kayak dari dulu kan waktu anak-anak ya kita suka ikut catwalk gitu ya, jadi jalannya tuh memang ngilang gitu. Jadi potensi untuk pahanya gesekan waktu badannya agak lebih gemuk itu memang lebih besar gitu. Nah setelah celana itu ganti celana, terus rajin bersihin area selangkangan, aku juga pakai sabun. Nah sabun ini juga Pelichan namanya. Sabun Pelichan ini dia aromanya enak banget, itu dari peach. Ini nih produk Jepang, lalu bisa dipotong juga nih bunda. Kalau misalnya bunda pakai nggak usah langsung utuh, memang harganya juga lumayan ya, harganya 100 something ya, 120-an juga, sama kayak yang untuk sabun ketiak. Tapi ini tuh memang dikhususkan untuk area selangkangan dan bagian pantat gitu. Jadi kalau misalnya pantatnya menghitam, area selangkangan menghitam, ini memang sudah diperuntukkan untuk area tersebut. Biasanya aku potong jadi 4, bisa jadi 4, jadi pakainya tuh 1 gitu, terus nanti disimpan lagi di plastiknya 3-nya, jadi untuk nanti itu pakai dulu karena supaya nggak penyebaran bakteri juga. Karena kan kalau misalnya sabunnya terlalu besar, kena air, terpapar kuman, bakteri, malah jadi nggak steril kan. Jadi aku pakainya kayak dipotong kecil aja, mungkin 6 atau 4 gitu, baru dipakai. Ntar habis tinggal tambah lagi potongan lainnya. Potongnya aku pakai pisau aja, tinggal dibelah gitu, kayak bentuknya kan kayak buah peach, kayak hati gitu, dibelah 2 seperti ini, dibelah jadi 2, lalu ini dipotong lagi gitu. Jadi dapat bagiannya ya bentuknya memang nggak bukannya asimetris gitu, tapi ya nggak masalah kan, yang penting adalah fungsinya. Nah sabun ini juga menurut aku ya bagus, selama ini aku pakai dan juga nggak nyebabin area tersebut jadi kering. Karena kalau kering itu bisa nyebabin area
vagina, area selangkangan itu jadi kayak butuh air banyak kan, akhirnya jadi keputihan dan sebagainya, malah jadi dampak lain, atau mungkin karena terlalu kering jadi gampang iritasi karena gesekan gitu. Sabun ini nggak nyebabin itu selama ini aku pakai ya, tapi mungkin setiap kondisi orang itu beda-beda. Biasanya pakai sabun itu ya aku samain aja sama pakai sabun ketiak, didiemin selama 60 detik lah gitu, 1 menit sampai 2 menit, baru mulai mandi seperti biasa. Mandi kalau bisa 2 kali sehari gitu. Setelah itu kadang kalau misalnya udah perlu untuk eksfoliasi, aku eksfoliasi supaya kulit mati di area itu juga keangkat, jadi warna kulitnya jadi lebih cerah. Nah, eksfoliasinya aku biasanya satu, nah ini versi yang agak lumayan ya harganya. Ini pakai The Body Shop yang ada sugarnya gitu, scrub yang ada sugarnya gitu, ada kayak butir-butiran putihnya gitu. Nah itu di scrub di area selangkangan, paha, pantat juga boleh, tapi nggak bisa kena di area vagina. Karena aku pernah kena sedikit dan itu rasanya pedih ya bunda. Jadi usahain untuk area vagina itu dihindarin, jadi cuman sisi sampingnya aja gitu. Dan itu after feel-nya rasanya kayak kulitnya jadi kayak lembut gitu, kayak kulit tangan gitu, kayak kulit agak bayi gitu loh, yang enak untuk dipegang. Habis itu dibilas lalu mandi seperti biasa gitu, atau kalau udah mandi ya udah nggak apa-apa, begitu aja. Atau kedua versi yang lebih murahnya nih, bisa pakai Herboris. Herboris itu enak banget karena dia itu lulurnya itu kayak semacam krim gitu dan bukan yang kasar. Jadi pas digosok di area itu didiamkan, pertama dibalur, didiamkan, baru digosok perlahan, itu masih tetap lembut dan tidak menyebabkan iritasi. Yang pastinya tetap harus menghindari area klitoris, area vagina, dan labia itu harus dihindari. Jadi digosok gitu untuk kulit yang tipis, sensitif, area sensitif itu bisa, maksudnya kulit yang areanya lebih tipis itu bisa menurut aku ya. Selama ini aku coba sih nggak ada masalah, itu bisa gosok pakai Herboris untuk mengeksfoliasi. Atau bunda juga bisa coba racikan aku nih bunda. Jadi yang pertama disiapin adalah mangkuk, lalu madu. Ini dia madunya, jadi aku tuang madunya ke sini. Nah ini sesuai kebutuhan ya bunda. Kalau mau bunda sama area pantat juga berarti butuh lebih banyak gitu ya. Kalau nggak sama area pantat ya berarti dikurangin aja. Nah ini aku pakai 2 sendok makan juga boleh, biar bisa sampai area pantat, semua area sampai paha dalam, jadi bisa juga. 2 sendok makan ditambah gula. Nah gulanya itu sebenarnya gula rumahan, tapi kalau saran aku pribadi udah coba, sering banget coba pakai gula yang butirannya tuh nggak tajam-tajam. Ada beberapa gula pasir tuh yang butirannya tuh tajam-tajam banget bunda. Jadi pas pertama kali gosok, aduh kayak sakit banget. Nah pilih deh yang bentuknya tuh nggak terlalu tajam gitu, dan kalaupun terlalu tajam disedikitin dulu. Jadi memang jumlah madu itu lebih banyak daripada gula pasir. Nah ini aku pakai sendok teh 1, sendok teh, bisa juga 2, tapi yang 2 sedikit, mungkin setengah, 1,5 sendok teh. Dah cukup. Biar gak terlalu sakit ya, yang penting kan eksfoliasinya dan juga nyaman. Kalau nyaman kan bisa rutin nih bunda, tapi kalau sakit-sakit nanti bunda kapok gitu kan. Jadi sebisa mungkin yang senyaman mungkin. Ini udah kayak gini, bentuknya seperti pasta ya, dicampur tuh masih kental, lalu ditambah jeruk nipis. Nah jeruk nipis ini kayak akan vitamin C. Ini jeruk lemon ya bunda, tapi bisa juga pakai jeruk nipis, sama aja. Aku biasanya random yang ada di rumah. Lebih sering sih memang pakai jeruk nipis, tapi sekarang lagi ada jeruk lemon jadi aku pakai. Ini sedikit aja, udah bagus. Kalau area tersebut ada luka dihindari dulu ya pakai ini. Pakai jeruk nanti perih.
Ini pakai sedikit aja supaya lebih ngencerin. Jadi nanti pas di scrub itu lebih kayak enak gitu jalan. Kalau nggak pakai lemon, kulit kita lagi kering nih, kulit kita kering, itu nggak enak banget nggak scrub, kayak nggak bisa jalan. Tapi kalau dikasih lemon, itu lebih bisa nge-scrub gitu. Aku contohin ya. Nih aku taruh di sini. Bentuknya masih seperti kental ya, masih seperti pasta. Baru digosok gitu pelan. Lebih enak memang tambah lemon sedikit. Jadi lebih, lemon kan kita tahu ya untuk mencerahkan. Tapi kalau nggak ada lemonnya, ya kalau bisa ada ya. Bisa pakai susu sedikit boleh. Susu kayak susu full cream juga ngebantu tuh ngecerahin susu apa aja yang ada di rumah. Ya pokoknya lebih baik sih ditambah air sedikit. Misalnya kalau pakai susu ya jangan susu bubuk ya, susu cair. Jadi biar gampang untuk nge-scrubnya. Soalnya kalau nggak pakai nggak bisa jalan karena efek madu dan juga kering. Jadi gosok aja di area selangkangan itu dan paha rutin, bisa seminggu sekali. Pertamanya mulai dari 2 minggu sekali, lalu ditingkatkan jadi seminggu sekali. Nanti kalau udah terbiasa dan memang kan lemonnya sedikit, bisa jadi seminggu 2 kali gitu bunda, dan seterusnya. Nanti area selangkangan itu akan jadi lebih cerah gitu. Pakai sabun, eksfoliasi, terus juga kurangin pakai pakaian yang ketat, pasti ngebantu banget untuk mulihin area selangkangannya bunda. Itu dia sharing dari aku, semoga membantu ya bunda. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Kalau bunda punya pertanyaan boleh tanya di kolom komentar di bawah. Aku akan berusaha untuk jawabin bunda, berusaha sekali untuk jawabin bunda, pasti aku jawab. Supaya bisa sama-sama sharing juga. Kalau bunda ada yang mau di-sharingin dan aku bisa coba dan itu bagus, nanti aku sharingin juga ke teman-teman semua gitu. Jadi kita bisa saling berbagi ya bunda, gitu deh. Kalau bunda ada konten, mungkin bunda kayak misalnya ini kan hasil requestan bunda ya, bunda aku mau bahas ini, boleh DM aku atau ketik di kolom komentar. Makasih bunda udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. See ya bunda.